Selamat pagi teman-teman di kelas TOEFL Macapa. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita yang akan membahas masih terkait dengan reading comprehension. Dan hari ini sebenarnya bukan materi, tapi lebih kepada beberapa tips praktis agar teman-teman bisa mendapatkan skor uh, TOEFL khususnya di bagian reading uh, yang sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Ingat, ada 3 bagian di soal TOEFL: listening, structure and written expression, dan reading. Dan skornya itu nanti akan saling berpengaruh. Kalau misalnya teman-teman skornya tinggi di reading, lantas yang lain rendah, itu akan menutupi skor yang lain karena total skornya akan dibagi 3 sebagai skor akhir teman-teman. Oke, untuk perkenalan sedikit sebelum kita masuk ke teknis mengerjakan soal reading. Yang pertama itu teman-teman harus tahu bahwa di reading itu satu paket soal itu terdiri dari 5 bacaan, 50 pertanyaan yang harus dikerjakan selama 55 menit. 55 menit maksud saya. Nah, di sini ada beberapa bagian dari reading yang harus teman-teman perhatikan, seperti apa saja topik yang sering muncul di reading. Pada dasarnya teman-teman, topik itu pasti terkait dengan Amerika, US. Mengapa? Karena TOEFL sendiri itu basisnya itu ada di Amerika. Nah, soal yang paling banyak muncul di reading itu 40%-nya terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia ini, mungkin teman-teman akan sedikit terbantu. Bagi teman-teman yang tidak berasal dari sains ataupun teknik, tidak usah berkecil hati karena itu sebenarnya lebih kepada minat teman-teman. Walaupun teman-teman tidak berasal dari bidang studi tersebut, teman-teman masih bisa mendapatkan skor yang tinggi asalkan teman-teman suka membaca materi yang terkait dua hal tersebut. Selain itu, ada juga materi tentang sejarah dan tentunya sejarah Amerika ya, bukan sejarah Indonesia. Ada seni, ada biografi, dan paling sedikit itu social science. Oke, itu untuk materi topiknya, topik yang sering muncul. Nah, ada beberapa tipe pertanyaan dan semua ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan reading sebelumnya. Ada reference question, vocabulary in context, inference question, scanning, negative, main idea, factual question. Dan ingat, semua ini akan muncul di dalam 5 bacaan secara apa ya istilahnya, sesuai dengan perbandingan soal. Artinya, bisa jadi dari 5 bacaan ini ada satu bacaan yang muncul semua, ada satu bacaan yang tidak semua muncul, hanya beberapa. Tapi secara persentase teman-teman bisa lihat yang paling banyak itu adalah vocabulary in context. Paling sedikit itu scanning. Mungkin teman-teman kalau lupa yang mana soal-soal scanning, teman-teman bisa melihat kembali materi yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya. Ketika mengerjakan soal reading, ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, timing. Timingnya harus benar-benar teman-teman jaga agar tepat waktu. Saya ketika mengerjakan soal reading selalu membagi waktu saya ke dalam 5 kelompok. Jadi, karena di sini ada 5 soal, maka ya harus dibagi rata. Semua dapat bagian 5 ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini adalah mewakili satu bacaan. Jadi satu bacaan itu satu bagian waktu atau satu set waktu yang harus saya berikan untuk menyelesaikannya. Karena ada 55 dibagi 5, ya masing-masing harus dikerjakan, diselesaikan dalam 11 menit. Dan karena ini adalah sesi terakhir dari soal TOEFL, setelah teman-teman mendengarkan, kemudian mengerjakan soal structure dan written expression, teman-teman akan masuk di reading, dan itu tentu konsentrasi teman-teman sudah mulai berkurang. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Begitu masuk di reading, teman-teman harus fokus kembali, walaupun sebenarnya di listening ataupun di structure teman-teman kewalahan atau banyak jawaban yang menurut teman-teman tidak benar, maka di
soal reading, teman-teman harus kembali bersemangat karena beda lagi tantangan yang akan diberikan. Oke, kita akan masuk ke bagian praktikal di sini. Ini adalah cara praktis, tidak harus teman-teman ikuti, tapi kita akan lihat bagaimana prakteknya nanti. Jadi teman-teman harus tahu tes format, inilah tes formatnya yang harus teman-teman ketahui. Yang ketika menjawab soal dianjurkan, bukan diharuskan, ya terserah teman-teman sebenarnya. Tapi ada baiknya teman-teman mengerjakan dulu, membaca dulu pertanyaan. Ya, pertanyaannya saja. Optionnya A, B, C, dan D tidak usah. Kemudian baca bacaan. Nah, setelah itu jawab pertanyaan. Nah, kalau susah kita langkahi, nah, kita garis bawahi atau tidak bisa mencoret soal sebenarnya. Jadi teman-teman silakan eliminasi saja yang mana yang tidak benar. Kalau ada yang sulit, tandai saja dulu karena waktu kita, ingat tadi, tidak lebih dari 10 menit untuk mengerjakan soal karena 1 menitnya itu sudah kita gunakan untuk membaca dan memahami teks. Oke, kita akan lihat salah satu soal ITP. Saya lihat dulu di sini kita punya. Oke, kalau teman-teman bisa lihat di layar saat ini, teman-teman melihat ada soal reading. Jadi untuk soal reading yang ini, teman-teman kita akan coba untuk menjawabnya menggunakan strategi yang menurut saya sedikit manageable. Artinya waktu teman-teman akan lebih teratur atau lebih termanage dengan baik. Oke, sini saya punya timer. Jadi seperti yang saya bilang tadi, teman-teman punya waktu 11 menit untuk mengerjakan satu bacaan dalam reading. Kita coba ya. Ini baru kita lihat apakah kita bisa menyelesaikannya dalam 11 menit. Tentu saja ini adalah praktis yang teman-teman bisa lihat polanya. Jangan melihat bahwa mungkin ini soalnya lebih mudah atau tidak. Tapi kita lihat polanya, cara mengerjakannya seperti apa. Dan juga bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman latihan untuk real test. Oke, jadi teman-teman bisa mengatur waktu seperti ini. Oke, kita punya soal, kita punya timer. Kita mulai. Oke, timernya tidak jalan. Tunggu. Oke, sudah jalan. Pertama-tama kita lihat soal dulu. What does the passage mainly discuss? Oke, ini sambil berpikir ya. Oh, ini dia pasti minta main idea-nya. Kemudian word intriguing, intrigue ya di baris kelima. Oh, dia mau tanya ini tentang artinya, vocabulary ya. Di baris ketujuh, the another mention cracks in order. Jadi ini purpose question. Kenapa disebutkan kata ini? Soal nomor 4, can be inferred from the passage that astronomy textbook. Jadi tentang astronomy textbook tahun 1979. Nah, ini ada informasi 1979. Nanti teman-teman ketika membaca perhatikan ini. Kemudian what does the author mean by stating ini analogy of not far off the mark. Oke. It can be inferred from the passage that Europe and Antarctica have in common with which of the following. Jadi ada informasi tentang Eropa dan Antartika yang perlu teman-teman ketahui. Endless, kalau ada seperti ini, kalau vocabulary seperti ini yang umum, endless itu artinya apa? Ketika lihat teman-teman, oh di sini menurut saya jawabannya continuous ya. Berarti ini tandai saja jawabannya deh. Dan ini belum benar, artinya belum dibenarkan. Nanti kalau teman-teman menjawab soal baru kita benarkan. Membaca soal baru kita bandingkan apakah benar atau tidak. Oke, nomor 8, according to the passage, what is the effect of junior other large moons in Europe? Jadi ada efek Jupiter pada bulan yang lain ya. Other moons dari Eropa. Efek Eropa terhadap bulannya Jupiter ya. According to the passage, jadi ini lagi according to the passage, ini cuma factual question. Jadi jawabannya ada dalam bacaan. Jadi kita hanya perlu lihat keywordnya ya. Believed to cause the thin lines. Thin lines di permukaan Europe. Oke. Jadi ini hampir 1 menit. Wow. Ternyata waktunya sangat-sangat cepat habis ya. Ini karena kita sambil berbicara. Mudah-mudahan dapat. Nah, sekarang setelah itu teman-teman baca soalnya. Europa is the smallest planet. Jadi saya baca biasanya dalam hati supaya lebih cepat ya. Tapi ini karena kita mencoba
months and the second from Jupiter until nanti. Ini ada informasi tentang waktu. Jadi di sini informasinya another astronomy textbook statistic. Then come close up image of the exploratory spacecraft Voyager within Europe was transformed. Apa yang teman-teman lakukan saat membaca adalah memahami atau mencoba untuk tertarik dengan teks. So, teks ini tentang Europia merupakan satu di antara 4 bulan terbesar daripada Jupiter. Sini informasinya sudah jelas. And within what transform all exceptionless one. Okay. The biggest initial surprise was the almost lack of detail, even a close range, only visible feature, brightness. And this analog is not far from. Ini analog the part yang tadi yang ditanyakan dalam soal. The surface of Europe is more or less pure water. Okay, what is like? This could be the entire has been relax in endless cycle. There's something. Ini endless cycle yang ditanyakan dalam soal juga. Critical marks on your face. Between fractures of waters. In Jupiter, material forming. Oke, jadi soalnya sudah saya baca, saya pahami. Jadi saya sebenarnya sudah bisa menebak untuk soal nomor 1. What does the passage mainly discuss? The effect of tides on European interior, effect tides. Tadi bahas tapi hanya di paragraf 1. Temperature variation ada dibahas, ada tapi tidak terlalu menjadi mainly discuss ya, bukan. Discovery leading to a theory about one Jupiter's moon. Ini dia discovery karena ada penemuan di awal. Theory about one Jupiter's moon. Jadi kalau ini teknik, ini hanya balas kedua di paragraf sini ada tentang close image ya. Jadi jawaban sementara adalah Charlie. Ini sementara karena untuk jawaban seperti ini teman-teman harus mengerjakan semua soal baru kembali ke sini lagi agar teman-teman lebih paham. Oke? The word intriguing in line 5. Kalau seperti ini langsung lihat line 5. Lihat nomornya di mana? Oh ini 5. Most intriguing words. Oke, kita lihat bacaannya. At least Europia was transformed in our perception, at least into one of solar system most intriguing worlds. Jadi paling tidak menjadi bagian dari dunia tata surya yang paling intriguing. Intriguing itu artinya apa? Changing, perfect, visible. Ini ya, fascinating. Kenapa? Karena intrigue, sesuatu yang menarik ya, menakjubkan. Kenapa? Karena tata surya. Ini insting saja. Jadi, dan ini mungkin sebenarnya benar. Karena kalau diganti di sini, itu lebih tepat, lebih masuk akal. Ingat cara menjawab soal vocabulary. Oke, di baris ketujuh, cracks in Excel in order to help readers. Apa? Membantu pembaca untuk, kalau kita lihat di baris ketujuh, 5, 6, 7, blonde line resembling cracks in Excel. Oke, kinken brown lines. Brown lines yang menyerupai crack, retakan di Excel. Jadi ini sebenarnya jawabannya adalah visualize Europe as a scientist saw in Voyager 2 image. Appreciate, understand the relation, recognize the similarity. Oke, jadi ini ya, visualize Europe as a scientist saw it in Voyager 2 image. Jadi di sini di Voyager 2 image ada dijelaskan ya. The beginning surprise was almost a lack of detail visual. Even at close range, the only visible features are thin king brown lines resembling cracks in an eggshell, and this analogy is not far off the mark. Oke, ini bukan ya, yang mana tadi soalnya nomor visualize Europe as a scientist saw in the Voyager 2 image. Ini karena ini belum jelas ya, jadi bukan itu jawabannya. Appreciate the extensive and detailed information available by viewing Europa from ini. Appreciate extensive and detailed information available. Jadi informasi detailnya seperti ini yang tersedia dari jauh. Jawabannya bravo. Oke. It can be inferred from the past. Kalau infer begini harus kita pahami karena jawabannya tidak ada dalam bacaan. Astronomy textbook. Tapi ada kata keywordnya astronomy textbook tahun 1979. Langsung saja. Mana tadi 1979 ini? Until 1979, it was just another astronomy textbook statistik. Dia hanya menjadi bagian statistik dari astronomi. Artinya apa? Dia hanya berupa angka-angkanya, informasi angka semata. Jadi maksudnya apa? Jadi provide many contradictory, consider, did not emphasize Europe. Because little information, karena hanya berupa informasi yang sedikit. Jadi jawabannya Charlie, seperti itu. What does the author mean by stating in line 7 that this analogy is not far off the mark? Oke, analogi ini tidak jauh dari mark tandanya. The definition is not precise, the discussion lack necessary information, the difference are probably significant, the comparison is quite appropriate. Ini jawabannya ya.
tidak jauh dari apa yang sebenarnya. Jadi comparison is quite appropriate. Jadi perbandingannya lumayan benar. Ya, ini lagi infer from the passage that Europe and Antarctica have in common which of the following. Oke, antara Europe dan Antartika. Jadi di sini ada perbandingan Europe dan Antartika. Ini tadi kita lihat di mana ada Antartika ini ya. Europe's surface is resemble our Antarctic ice cap. Oke, kenapa? Karena a nearly complete absence of craters. Oke, jadi tidak adanya craters. Apa ini craters? Craters itu sebenarnya saya juga tidak tahu, tapi kita bisa lihat dari soal. Oke, coba kita lihat. Both appear to have a surface with many craters. Tidak ada kraternya ya, jadi ini salah. Have water beneath, salah. But have an ice that is melting, but are encased by a rocky exterior. But have an ice can that is melting rapidly, but have water beneath a thin hard surface. Jadi kita lihat kembali bacaannya. Kalau belum dapat jawabannya seperti itu, pulang balik. Kita sudah hampir kehabisan waktu. Karena kita banyak bicara juga ya. Mana tadi? Resemble ice surface. Jadi sama-sama ada lapisan ice. Jadi surface almost pure water ice. Jadi ada surface ice-nya. Jadi ice-nya yang jadi jawabannya. Ice can that is melting rapidly. Jadi ini ya, sama ya. Both have an ice. Oke. Kemudian the word endless sudah benar tadi, continuous. Jadi kita bisa jawab according to the first, what is the effect of Jupiter's Jupiter dengan large moon. Oke, kita lihat di sini almost surface. Mana tadi ada Jupiter dan large moon dijelaskan. Ini tidal force generated by varying the interior of has been kept warm over the eons by the tidal other big moons. Jadi dia generate varying gravitational tugs, gaya tarik menarik antara gravitasi ya. Jadi ini has kept warm over the eons by tidal force. Jadi di sini ada hubungannya dengan gaya gravitasi yang dipertahankan karena ada bulan yang lain. Oke, jadi jawabannya di sini they prevent Europe's surface waters from freezing, they prevent tides that could damage, they produce the very hot. They assure that gravitational pull on Europe is maintained at a steady level. Jadi jawabannya delta. Oke, nomor terakhir, masih ada 1 menit. According to the passage, what is believed to cause the thin lines seen on Europe's surface? Jadi di sini keyword kita adalah thin lines of Europe's surface, garis tipis di permukaan. Oke, jadi sini tadi ada gambarannya. Biasanya itu sinonimnya ya teman-teman. Ini the crack-like marks. Jadi crack-like marks ini tanda seperti crack, seperti retakan pada permukaan Europe appear to be fracture. Nah, kalau orang kesehatan tahu mungkin ya, fracture itu retakan ya, retak, tulang retak, di mana air atau slush dari bawah. Nah, ini sebenarnya saya tidak tahu artinya, tapi kita bisa menebak bahwa air atau mungkin ini percikan air itu os, mungkin ini keluar ya dari bawah. Jadi kita bisa bayangkan es, kemudian ada air keluar pasti berbentuk kayak retakan ya. Nah, itu jawabannya. Jadi kita lihat pilihannya. A long period of extremely high tides, water breaking through from beneath the surface. Ini jawabannya. Air yang mencoba keluar dari dasar permukaan es. Yang lain degenerate by hot rocky the continuous pressure. Oke, itu cara menjawabnya ya. Saya tidak tahu apa jawabannya benar atau salah karena saya belum lihat kunci jawabannya. Tapi itu teknik yang teman-teman bisa lakukan ketika mengerjakan soal-soal reading. Wah, sangat mengagetkan. Oke. Begitulah kalau tidak terbiasa dengan timer ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak kaget dengan ekspresi saya, karena saya sendiri kaget dengan apa yang terjadi. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke reading tadi. Yang teman-teman sudah lakukan, yang teman-teman sudah lihat tadi saya contohkan, itu bagaimana menjawab soal reading ya, dengan waktu seminimal mungkin ya. Sebenarnya tadi bisa lebih cepat kalau teman-teman lebih banyak latihan lagi. Nah sekarang, apa yang perlu teman-teman persiapkan untuk tes? Setelah tadi kita latihan soal-soal, tentunya di persiapan teman-teman harus mempelajari strategi. Ini semua yang sudah kita pelajari beberapa minggu ya. Bagaimana strategi menjawab soal ini, dan ini.
Dan selain itu yang paling penting adalah karena coba lihat teman-teman lihat di sini sebagian besar soal itu terkait dengan vocabulary. Lakukan extracurricular reading. Artinya reading yang tidak terkait dengan soal TOEFL. Ya, karena teman-teman lihat di topik di sini ada banyak sekali, silakan teman-teman kunjungi situs-situs berbahasa Inggris untuk banyak-banyak membaca tentang topik-topik ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa masih banyak sekali kekurangan dari materi-materi saya selama ini. Tapi teman-teman, jika ada yang teman-teman ingin tanyakan, silakan tidak usah sungkan apapun itu terkait dengan materi TOEFL. Oke, kita tunggu di grup WhatsApp. Saya Mr. Ismail. Terima kasih atas perhatian teman-teman selama ini. Sampai jumpa di pertemuan kita kapanpun itu. Oke, salam dan selamat belajar.